Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sauki Muhammad Razan dari kelas PJKR 2021. Mata kuliah Psikologi Olahraga akan menjelaskan tentang materi bab 1. Tentang bab 1. Jadi, psikologi olahraga adalah sebuah bidang kajian yang memanfaatkan konsep dan teori psikologi dan juga menerapkan dalam aspek-aspek aktivitas olahraga. Terus juga buat aspek belajar, keterampilan, penampilan, dan pelatihan. Terus juga penerapan psikologi olahraga dalam aktivitas olahraga diarahkan pada dua tujuan pokok olahraga dalam aktivitas olahraga. Terus faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi penampilan fisik individu dan memengaruhi bagaimana partisipasi individu dalam aktivitas olahraga. Dapat memengaruhi secara positif perkembangannya, kesehatan dan kesempurnaan psikologisnya bagi individu tersebut. Nah, terus dalam perkembangannya sampai saat ini, psikologi olahraga digunakan untuk kepentingan utama, yaitu kepentingan klinis dan pendidikan. Nah, kedua kepentingan itu mendasari adanya penilaian wilayah kajian psikologi olahraga ke dalam wilayah kajian di lingkungan pembinaan olahraga prestasi, atau bisa disebut juga tentang psikologi kepelatihan olahraga, atau yang disebut sport coaching psikologi. Nah, pembinaan olahraga masyarakat ini disebut juga psikologi latihan atau exercise psikologi. Dan olahraga di lingkungan disebut psikologi pendidikan jasmani atau physical education psikologi. Nah, terus sebagai suatu ilmu secara umum, psikologi olahraga memiliki manfaat yang sama dengan manfaat ilmu pengetahuan, yaitu buat menjelaskan, memahami, meramalkan, dan mengontrol. Nah, demikian juga untuk para profesional guru dan pelatih atau pelatih olahraga, manfaat psikologi olahraga ini dapat merujuk kepada manfaat secara keseluruhan. Nah, secara umum itu ada 6 masalah dan tantangan dalam pengembangan psikologi olahraga di Indonesia. Nah, yang pertama, adanya pandangan bahwa psikologi olahraga masih merupakan bidang kajian yang kurang penting. Terus yang keduanya, penelitian yang dilakukan masih berupa penelitian replikatif dan terbatas jumlahnya. Terus juga yang ketiga, partisipasi dalam penelitian dan program terapan yang bertujuan mencari pemecahan dalam masalah olahraga prestasi sangat terbatas. Nah, terus yang keempatnya, terbatasnya para pakar psikologi olahraga. Yang kelimanya, terbatas penelitian yang bersifat komparatif. Yang keenamnya, penelitian-penelitian yang dilakukan masih bersifat sporadis. Terus juga mencermati situasi dan kondisi olahraga yang unik terus juga kompleks, diperlukan juga aneka pendekatan agar masalah-masalah psikologi yang terjadi dapat dioptimalkan. Nah, 4 model pendekatan yang umumnya digunakan adalah model pendekatan individual, terus ada sosiologis interaktif, dan multidimensional, dan juga individu. Nah, sedangkan model pendekatan ketiga itu dan keempat didasarkan pada
premis bahwa aktivitas olahraga terkait dan mengait dan dimensi eksternal yang lebih luas dan akan memengaruhi prestasi atlet. Sekian materi dari bab 1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.